Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah makalah dikatakan undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang ia katakan dan jangan kau melihat siapa yang mengatakan. Ini adalah objektivitas kebenaran. Sebuah kebenaran siapapun yang mengatakan maka terimalah. Meskipun yang mengatakan orang di bawahmu dalam hal ekonominya, orang di bawahmu dalam hal kedudukannya, orang di bawahmu dalam hal jabatannya, atau apapun. Meskipun itu dari istrimu, anakmu, muridmu, keponakanmu, cucumu, ketika itu sebuah kebenaran, maka terimalah. Bahkan meskipun dari orang yang salah. Misalnya seorang pemabuk yang melarang Anda mabuk, udah jangan mabuk kau, aku udah hancur karena mabuk. Karena itu sebuah kebenaran, maka terimalah. Nah, saudara-saudara, undur maqala wal tandur maqala. Akan tetapi jika itu bukan sebuah kebenaran, tolaklah. Siapapun yang mengatakan. Akhir-akhir ini sering terjadi masalah di mana agama dibawakan oleh orang yang tidak mumpuni tentang agama, orang yang baru belajar agama, orang yang makomnya masih makom santri, makom siswa, makom murid, hijrah belum begitu lama, diberi panggung, kemudian ada tanya jawab dan dia menjawab dengan tanpa ilmu. Ini berbahaya. Oleh karena itu penting bagi takmir masjid, bagi panitia pengajian untuk mengundang hanya mereka yang betul-betul alim untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Okelah untuk dakwah, untuk mengajak kepada kebenaran. Orang yang baru belajar, orang yang baru hijrah, silakan. Tapi sebatas Anda berbicara sesuai dengan kemampuan Anda. Mungkin menceritakan bagaimana pengalamannya, mengapa dulu masuk ke lembah hina, mengapa kemudian bertobat, itu bagus. Tapi kalau kemudian berfatwa mengatakan hukum agama tanpa didasari ilmu, ini maaf, kita tolak. Kadang-kadang orang itu lebih fokus, lebih perhatian kepada mereka yang viral, mereka yang bisa melucu. Sehingga kadangkala sebuah pengajian, sebuah kajian itu tidak didasarkan karena pembawanya adalah orang yang alim, tahu agama, akan tetapi didasarkan pada bahwa pembawanya orang yang ganteng, orang yang viral, orang yang bersuara merdu, orang yang lucu. Kemudian ada tanya jawab dan menjawabnya pun tanpa didasari ilmu yang mapan. Bukan satu kebenaran, tapi hasil karangan, hasil rekayasa. Ada seorang yang diberi label, diberi gelar ustadz, menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu dulunya sesat, lalu Allah beri petunjuk. Jadi orang yang memperingati maulid Nabi menurut dia, menurut ustadz itu namanya memperingati kesesatan Muhammad. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini adalah fatwa yang ngawur. Usut punya usut, ternyata beliaunya ini baca Qur'annya saja tidak fasih, amburadul sana sini. Bagaimana ia bisa menafsirkan satu ayat kalau bacanya tidak benar? Perlu diketahui bahwa untuk menerangkan tafsir Al-Quran tidak cukup dengan kita melihat terjemahnya. Jika seseorang cukup dengan melihat terjemahnya lalu bisa menafsirkan, menerangkan pada orang lain, maka apa gunanya mereka yang belajar nahwu, shorof, belajar balaghah, belajar asbabun nuzul, belajar ilmu tafsir, mengaji tafsir Jalalain, mengaji Ibnu Katsir, mengaji tafsir Mafatihul Ghaib, mengaji tafsir Al-Munir. Jika jalan pintas bisa dilakukan dengan membaca
terjemah lalu menerangkan. Perlu diketahui untuk menafsirkan ayat itu tidak cukup dengan kita baca terjemah. Harus tahu akar katanya masing-masing, harus tahu bagaimana konteksnya, bagaimana yang melatar belakanginya, bagaimana penafsiran para ulama. Maka untuk mengkaji tafsir harus punya referensi yang jelas. Apakah itu Jalalain, apakah At-Tabari, apakah Al-Qurtubi, apakah Ibnu Katsir, apakah Mafatihul Ghaib, apakah Al-Qushairi, apakah Al-Munir, apakah Sofatut Tafasir. Jelas referensinya, bukan hanya menurut anggapan-anggapan saja. Dan penting bagi para takmir masjid, panitia pengajian untuk memilih yang betul-betul mumpuni jika mau mengundang ustadz atau kiai untuk ngisi pengajian. Jangan asal-asalan. Karena apa? Penjelasannya yang tidak mengacu pada dasar yang jelas, maka bisa sesat dan menyesatkan. Karena ketika para ulama sudah dicabut, ilmu diambil dari ulama dan Allah memanfaatkan ulama, tinggallah orang-orang bodoh yang dijadikan pemimpin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu dan fatwa mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu berhati-hatilah. Demikian akhul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.